nakal remaja gue ya apa anjing, paling mah celana nyetrit ya kan, rambut gondrong nyendok. Nah Misalkan nih gue bilang sama mereka nih suatu rangka, gue sama Karomi akan gue mereka berjalan deket lah secara jabatan, gue mandiri deket sama Karomi, gue telat, gue coba berdua ngobrol atau apa, tapi suasananya beda. Ketika kemarin temennya A, ketika suasananya besoknya B, gue ngedon. ngerti. Hidup gua jadi berhidup berdasarkan masa lalu, trauma mau dibawa, jadi untuk membuka diri untuk bisa memberikan kesempatan orang lain untuk berteman itu sulit kayak gitu. Nah berarti nggak untuk misalnya seandainya kan kalau misalnya lu berada dalam fase kayak gitu kan pasti lu mencari sebuah kesenangan. Iya. Walaupun misalnya gue dalam fase gue atau karena fase yang gue kurang suka, pasti gue mencari suatu hal yang senang bagi gue. Nah kalau misalnya lu tuh kayak gimana? Apakah dengan cara beridealisme lu itu dapat menangkan diri lu atau menjadi sebuah cobaan bagi lu? 50-50. Gue idealis secara terpaksa biar dia di sisi lain resikonya adalah coba Coba dipandang orang. Coba deh, gue mau tahu dari sudut pandang lu pada Karomi mandi. Ini di depan kamera ya, depan kamera. Kalau gue tuh Ini gue mau nanya dulu nih, sorry ya. Dari lu pada, ini gue pertama kali nanyain gini nih ke orang. Gue karena sensitif banget gue, karena gue orang pelipar. Sudut pandang anak-anak SMA ke gue kayak gimana? Dari lu? Semua anak SMA. Semua angkatan lah, gak usah SMA. Yang institusi yang disebut. Ya, SMA. Kalau menurut gue karena beda aja sih. Gimana ya? Gue tuh dalam pertemanan gue juga pernah kayak di MTS pun gue sendiri karena gue gak ada satu problem, gue sendiri. Dan di situ gue nyari keseruan. Cuman yang gue bingung dari lu tuh di saat lu tuh mencari idealis itu sama siapa? Maksudnya nyari keseruan yang buat hati lu senang lagi tuh kayak gimana sih? Maksudnya gitu. Setiap kita untuk membuka ruang ke lu untuk mencari kesenangan itu baru, tapi tertolak dulu. Nah itu kan jadi menurut gue, kok jadi kenapa bisa kayak gini? Sedangkan niat kita mau kayak gitu tapi selalu tertolak, selalu tertolak gitu. Jadi kan jadi sebuah niat baik yang berakhir jadi tidak baik. Nah kayak gitu menurut sudut pandang gue sih gitu. Karena gue sering banget membuka ruang sama lu, misalnya untuk membuka pembicaraan sama lu, tapi ya kayak selalu tertolak. Bahkan gue baru tahu misalnya seandainya lu tidak suka misalnya dengan suatu keramaian dan lu insecure parah, kan gue sering banget ngajak lu buat ngumpul karena kalau menurut gue ya, kalau misalnya kita bisa ngumpul itu kan kita bisa nyatuin hati gitu. Gue baru tahu juga sebenarnya, oh bisa kayak gitu ternyata ya. Nah yang gue bingung itu cuma satu, gimana cara mencari kesenangan lu dengan hal idealis. Kalau lu Gue sama, gue orangnya sampai sekarang gitu. Gue tuh suka menyendiri juga. Gue menyendiri kadang kalau suka menyendiri itu lagi pusing kan, lagi ada masalah sama teman-teman gue. Gue menyendiri di kopi biasa. Gue sendiri dulu sih. Nah dan kalau gue ngeliat lu ya, nggak jauh beda sih sama orang ya. Kita tuh sebenarnya pengen berbaur gitu. Cuma dengan cara lu yang idealis itu yang terlalu kuat, yang mengutamakan ya lu kayak seakan-akan lu kayak egois. jauh. Nah Egois. karena kita di sisi lain itu pengen asik aja gitu. Iya pengen asik. Ya memang apa? Dan kalau saran gue dulu sih turunin sedikit Ego ya. idealis lu. Semua orang berpikir memang kayak gitu. Cuman ketika gue SMA, power yang membuat gue kuat adalah ego. Ini gue gemeteran sekarang. Gue karena
Ya itu tadi gue nggak bisa ngomong di depan kamera. Gue susah ngomong di depan kamera. Gue susah ngomong di keramaian, tongkrongan itu benar-benar. Kenapa ketika gue spill gue sensitif, gue nangis, gue bisa ngomong nangis kayak gitu. Jadi kenapa apa namanya? Gue di angkatan paling beda kan? Paling beda kan? Paling beda kan? GTC gue menyendiri anjing karena tolong kan? Mau main sama anak Mayasa. Iya tahu. Karena apa ya? Gue mencari kesenangan dengan orang yang baru kenal. Karena menurut gue sorry. Jangan terlalu. Ntar gue kenal gue bisa gini. Gue nggak tayang gini. Iya. Saya jelas. Iya, dulu tuh gue sebenarnya pengen cerita kalau dulu gue satu jabatan sama dia di Pradana di Pemangku Adat. Yang harus itu jabatan gue tuh adalah jabatan yang paling apa namanya, paling vital lah ya, penting banget. Dan gue adalah orang yang harus bisa konsultasi dengan psikologi orang-orang, termasuk orang-orang. Tapi gue adalah waktu gue ngejabat gue malah sekali tuh. Gue sebenarnya pengen cerita ke lu, ke siapa. Cuman pertama profesional. Gue harus bisa dua muka. Ya, kalau udah pekerjaan udah kerjaan kayak gitu. Udahlah fokus ini kita kerja. Kedua, gue mau cerita takut kenapa? Takut menjadi denial, takut menjadi alasan. Gitu. Karena ya balik lagi ke profesional. Dan gue pikir ya, gue trust issues, gue udah kayak ya sulit aja gitu untuk bercerita ke orang. Ini kayak gue baru. Ya gue sulit banget keramaian karena gue dari TK itu udah bisa aware dengan sekitar, bisa dibilang gue udah dewasa lebih awal daripada anak-anak lain tua begitu. Dan gue anak pertama, gue terlahir di keadaan yang penderitaan kayak gitu. Penderitaannya dalam artian mental, psikologis. Gue dikandung. Ini gue baru ngomong di sini nih. Dan kalau emang Kesannya jadi kesettingan anjing gue ngomong kayak gini. Tapi benar. Ini gue apa adanya nih. Gue ngomong apa adanya. dan kalau emang ini privasi lu, kalau nggak mau sampein nggak apa-apa. Iya. Gue spill. Kita bebas, cuman privasi tetap privasi gitu. Tetap privasi, ada yang harus dimengerti, ada yang harus. Ini yang nyaman gue aja sih. Gue dikandung sama nyokap gue dalam keadaan nyokap gue menderita secara psikologis. Dikasarin sama mertua, banyak lah gitu. Dan ngelahirin gue dalam keadaan penderitaan. Ya sampai gede, gue treatment gue mandi. Gue beda, ya itu dari out of context lah. Dan apa ya? Cure ya tadi lu nanya idealis siapa yang buat gue nyaman? You. Ini sensor gak? Sensor yang tersensor. Adila keberatan nggak? Enggak, masalah ada nama cek, ada nama. Sensor yang tersensor. Ya pokoknya ada satu orang di anak IPA lah. Anak IPA lah gitu. Cewek cantik. Salah satu cewek dominan di angkatan. Diincar banyak orang. Cantik putih. Dia pacar. Ya pokoknya gue menjalani hidup gue SMA dengan dia. Gue OSIS, dia nemenin gue dari awal, dari zero. Dia satu-satunya orang yang menurut gue menjadi obat waktu gue SMA. Sampai sekarang pun gue juga ya pengen in touch sama dia, cuman Tuhan kayak nggak ngasih, nggak ngasih jalannya. Dia sih yang menurut gue selain ideologis gue, dia satu orang itu anak IPA. Lu anak IPA nih, cewek putih cantik. Nah itu dia yang menurut gue. Makanya ketika gue putus bisa
ya bener-bener hancur, bener-bener hancur. Sampai sekarang masih. Tapi gua ngambil kutip ya. Dia kan gua gak tau lah, gua bocah-bocah ngomong ya. Iya. Gua adalah angin-angin lewat gitu kan. Nah ini gua dari sudut pandang mereka yang tentang angin lewat ini. Sebenarnya tuh kalau misalnya kayak gitu kan lu udah butuh dia. Tapi angin lewat itu bilang kalau misalnya lu tuh toxic relation. Iya. Kita jadi Nah, itu Anjing. menurut pendapat lu gimana tentang hubungan-hubungan gitu? Iya, memang mereka nggak salah sih. Memang gue juga ngejalaninnya toxic, ya gitu. Oh ini udah ngomong ke relationship ya. Iya itu toxic. Toxic. Gue ngejalin hubungan selama 3 tahun. Itu iya namanya juga pacaran ya gitu kan, hubungan. Ya lu ngalamin lah gue. Pacaran tuh untuk putus anjing. Ya gitu. Apa namanya? Iya itu lu memaksakan hubungan tapi serius juga nggak bisa, main-main juga nggak bisa, tengah-tengah kayak gitu, jadi nggak jelas. Tapi di sisi lain toxic menurut lo itu kan sebuah kebahagiaan bagi lo kan tentang sifat lo itu kan. Kalau misalnya hal itu bisa jadi toxic tapi jadi kan kalau misalnya di sini gua sebenarnya agak bingung, sebuah yang tidak baik maksudnya yang toxic tapi bisa menjadi sebuah kesenangan bagi lo. Toxic, Sebuah kesifatan yang merendahkan sifat lo. I see ya. Toxic itu ketika menjalin hubungan aja sih relationship. Tapi secara personal, ini orang ngobatin gua. Dia mendengarkan cerita gua, dia menerima apa yang gua pikirkan, apa yang gua bicarakan, kayak gitu. Dia membantu gua untuk bisa upin lagi hidup gua, kayak gitu. Secara psikologis, secara kesehatan gitu. Tapi ya toksik kita hanya di hubungan aja sih. Tapi ketika menjalin habluminanas anjay. Habluminanas. Hubungan dengan sama orang. What's up, what's down? What's up, Allah. Itu orang yang emang itu yang mengaruhi Kalau bisa ngambil kesimpulan sih gini. Emang hubungan itu tentang kita sama dia, tentang aku dan kamu gitu. Cuman kalau misalnya hati ya udah hati gue ya tentang lu. Betul. Bukan tentang di antara kita. Iya. Kalau misalnya hubungan kita itu kurang baik ya ibaratnya hubungan itu sebuah dia. Betul. Kalau dia kurang baik ya tetap kamu itu masih baik. Betul. Kan selama ini kita hubungan gak baik. Nah dianya kamu itu menjadi tidak baik karena hubungannya ini. Iya. Cuman kalau itu walaupun hubungan tidak baik tapi kamunya itu bisa tetap terbaik. Rame. Betul. Setuju. Dan iya. Orang itu bisa menjadi terbaik walaupun hubungan itu tidak baik. Tanya lagi deh. sama sih sebenarnya, gimana ya? Tanya. Sebenarnya itu sama loh, mau sama. Butuh sama-sama butuh perempuan ya. Butuh obat lah. Saya sama-sama anak pertama, gua sama dia anak pertama. Biar filmnya mungkin itulah gue sebagai bosnya. Kita relate ya dia. Gimana ya? Ya, menurut gua nggak salah sih kalau menurut gua gini nih. Menurut gua cinta itu egois sih. Cinta itu egois. Ketika dua-duanya harus saling sayang sih. Tapi cinta yang sejati itu mau dia sayang apa enggak sama lu, Iya. perasaan itu tetap sama gitu. Dan ketika kita bahagia, ketika dia bahagia sama orang lain, kita juga harus bahagia karena kita ada di dia. Betul. Dalam banget asli. Ketika kita menjalin hubungan itu bukan soal aku atau kamu, tapi adalah kita. Makanya resiko terbesar dalam hubungan itu ya kita kehilangan diri kita sendiri. Bener ya? Jadi kita membuat suatu pribadi yang baru lagi Untuk menjalin sebuah hubungan dan itu berdasarkan dua orang kayak gitu. atas kesepakatan bersama. Padahal kalau misalnya seandainya benar-benar sayang, udah jadilah diri sendiri untuk menyayangi, bukan
Iya. Kita harus membeli dulu biar orang tuh ngasih ke kita ya. Nah, kita itu, pribadi kita itu dipengaruhi oleh aku dan kamu 50-50, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan kita itu sebelah aku ataupun kamu itu ada yang turun sebelah, nggak imbang, ya itu terjadilah toxic relationship. Gimana? Mau dilanjut atau tidak? Ya. Jadi ambil kesimpulannya, coba kesimpulannya apa? Dari narasumber apa yang bisa disimpulkan? Di dalam hidup itu kita harus bisa menerima kalau kadang ya, cobaan itu bisa menjadi satu rezeki buat kita, bisa menjadi sebuah musibah buat kita. Di dalam cinta pun kita harus bisa mengerti. Perasaan itu adalah apa namanya, suatu hal yang harus bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Dan itu fase dan apa namanya, apalagi kita udah umur kita sebagai dewasa lah, udah gede, banyak hal udah makin gede itu makin kompleks gitu. Jadi ya harus bisa mikirin banyak aspek, mana nih yang kurang, mana nih yang kelebihan. Ada yang tahu? Sangat seru sekali cerita kita. Nah, kan tinggal ngomongin aja di bawah siapa lagi tamu-tamu yang bakal kita undang di acara Sarika kayak gini. Terima kasih. Jangan lupa apa? Hah? Udah masih di subscribe. Sampai lagi. Gak usah ditonton, toxic anjing. Komen. Ya, kita terus. Ya. Pasti ada yang dekat.